Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan tanah longsor di Kecamatan Palembayan. Akibatnya satu rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada 3 korbannya, ya Allah. Longsor lagi, ya Allah. Jauh situ. Biar Pak Polisi yang tangan jauh nih. Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Sabar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi satu rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo juga mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Presiden meninjau pembangunan jembatan Beli Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Beli Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Beli Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Beli Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisi Mangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, upaya pemulihan akses jalan dan jembatan terus dikebut. Berbagai pihak bahu-membahu membangun jembatan darurat dan membuka jalur alternatif untuk mendukung mobilitas warga. Pasca bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, pemulihan akses jalan dan jembatan terus dipercepat. Di Provinsi Aceh, sebanyak 11 jembatan terdampak kini telah difungsionalkan secara bertahap. Salah satu yang kini sudah dapat dilalui adalah jembatan Lawe Mengkudu 1. Jembatan sepanjang 36 meter ini menjadi jalur penghubung vital antara Kabupaten Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Untuk sementara, akses jembatan Lawe Mengkudu difungsikan menggunakan jembatan Beli sebagai jembatan darurat. Pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum
dan sejumlah pihak terkait agar akses transportasi kembali normal dan aman. Aceh Timur, alhamdulillah dari jam 10 sudah fungsional. Jadi boleh dikatakan seluruh Aceh Timur sudah bisa terhubung. Dan kita sekarang tinggal fokus ke nembus ke Aceh Tengah. Dan kita sih sekitar akhir bulan bisa tembus. Dari jalur apakah dari Melapo atau dari arah KKA tembus ke Aceh Tengah dan Biren. Pada pergantian tahun, relawan kemanusiaan hadir di posko pengungsian Kuala Ceripe, Biren, Aceh. Menempuh jarak selama 6 jam dan minimnya lampu saat perjalanan, relawan kemanusiaan hadir untuk korban bencana Sumatera. Tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun ini, para pengungsi tidur dengan kondisi gelap. Selain itu, relawan kemanusiaan dan masyarakat juga merayakan pergantian tahun dengan masak-masak daging. Dalam rangka peringatan Tahun Baru, Panglima TNI menghadiri doa bersama lintas agama sebagai bentuk toleransi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 yang digelar di Gor A, yakni Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur. Kegiatan doa bersama diikuti oleh prajurit TNI dan para tokoh lintas agama dan ratusan anak yatim sebagai wujud nyata empati, toleransi, dan kebersamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah. Sejalan dengan Panglima TNI Ustadz Hadi Hidayat yang turut hadir dalam acara, juga menyampaikan agar tiap umat beragama selalu senantiasa menjaga kedamaian. Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Saudariku, umat-umat yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, jaga tokoh-tokohnya. Pastikan mereka sehat, tenang, sehingga mampu memberikan bimbingan terbaik untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berkemajuan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berhutang. Terkait hal itu, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan hutang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau utang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang apa IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tanggal 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
Tak hanya itu, Candan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan.